Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viral bapak ibu, Gus Wapi sebut yang mana yang benci Ahlul Bait atau apa Habib katanya Dajjal ya. Dengan sangat lantang Gus Wapi menyebut Dajjal. Apakah ini buat Kiai Haji Imaduddin atau buat siapa? Dan nanti ada penjelasan dari Kiai Sepuh ya tentang Ahlul Bait itu bukan Habib katanya, tapi nanti ini tolong disimak ya. Oke bapak-bapak ibu-ibu, ya udah nggak usah banyak bicara ya karena kita langsung kita ke videonya. Habib yang tidak tahu ngaji ini, tidak tahu ngaji, bodoh ini, hanya sorbannya saja yang besar ini. Mengatakan Ahlul Bait macam-macam. Kiai juga dikatakan kerucuk-kerucuk ini. Yang kerucuk itu antum nggak tahu ngaji, nggak tahu kitab, bodoh antum itu. Ahlul Bait ini tidak ada sudah. Ahlul Bait itu terakhir setelah meninggalnya Sayyidina Husain. Coba lihat di kitab Imam At-Tabrani, itu ada kitab Al-Mu'jamul Kabir karangan Imam At-Tabrani. Kemudian di kitabnya Sunan At-Tirmidzi itu halaman 64 ada semua di situ tuh. Ya, ada semua. Jadi Ahlul Bait itu ketika turun ayat Kulla as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Ini Kanjeng Nabi ditanyakan, "Waman qarabatuka ya Rasul?" Siapa saja Ahlul Baitnya jenengan ya Rasul? Qala, menjawab Nabi, Aliun wa Fatimatu wa banahuma. Ali, Sayyidah Fatimah dan putranya Hasan dan Husain. Nah, setelah meninggalnya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, Ahlul Bait tidak ada. Itu harus dipahami, jangan membuat sesat di Indonesia antum ini. Membuat sesat di Indonesia, pulang ke sana. Di Saudi itu, di Arab itu udah ada istilah Habib. Tidak ada. Yang ada itu di Indonesia. Karena orang Indonesia itu yang makan Habib itu. Kita harus kembali ke agama. Kita kembali ke agama. Ya, karena agama itu ilmu. Yang jelas di hadisnya itu ulama, al-ulama warathatul anbiya, jelas hadis ini. Ulama pewaris Nabi. Ya kalau Habib, orang-orang Arab itu alim seperti Gus Baha, hafal Quran, hadisnya sekian ribu hadis, kalau perlu sekian juta hadis, nah itu ulama. Nah, begitu juga kalau walaupun bukan Habib, bukan turunan Arab, itu kalau hafal Quran alim seperti Gus Baha itu ulama. Nah ini yang dijamin dengan di Quran, innama yakhshallah min ibadihi ulama. Perhatikan ini, innama yakhshallah min ibadihi ulama. Hanya saja, ini ada innama ini. Hanya saja yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya Allah itu ulama. Tidak ada jaminan zuriat Nabi itu masuk surga. Ingat, bukan Nabi. Yang ngaku-ngaku zuriat Nabi ini bukan Nabi. Tidak maksum itu. Santrinya aja ada punya kok. Ini masalah ini ke bangsa Indonesia ini. Tolong teman-teman bangsa, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Ini kita ini bangsa Indonesia asli. Coba kalau mengaku zuriat Nabi, tolong tes DNA. Ya, tolong dites DNA. Apa itu ada gen Yahudi? Apa ada gen siapa itu? Kalau zuriat Nabi itu alim, akhlak, berakhlakul karimah. Ini musyarrik nanti ini. Ya, musyarrik ini udah mancung hidungnya udah Habib. Tidak ada.
Innamal habaibuna warathatul anbiya ada. Habib itu tidak ada istilah di agama. Di Al-Quran tidak ada, di hadis tidak ada. Yang ada hanya di Indonesia, Habib. Antum itu bukan orang sini. Ngaji dulu, yang alim dulu. Ya. Ayo kalau mau debat sama saya, ayo. Tidak apa-apa. Wah, ini Ahlul Bait. Ahlul Bait mana? Ahlul Bait itu tidak ada setelah Sayyidina Husain itu. Coba dilihat di kitab At-Tirmidzi, kitabnya Imam At-Tabrani. Waduh, ini bahaya, ini doktrin-doktrin ini. Makanya sebenarnya yang ngaji ya, terutama anak bangsa Indonesia ini yang pribumi ini, yang ngaji anak-anaknya biar tahu. Jadi kalau ada sekarang benci dan menghina Ahlul Bait, berarti dia adalah Dajjal. Bayangkan, sekelas Imam Malik, Pak. Imam Malik, pendiri madhab Maliki. Beliau pernah dipukul oleh seorang sayyid yang bernama Ja'far bin Sulaiman. Dipukul sampai dia pingsan oleh seorang sayyid. Ketika Imam Malik baru bangun dari pingsannya, apa kata Imam Malik? Demi Allah, aku halalkan pukulannya. Demi Allah, aku halalkan pukulannya. Aku tidak ingin, kata Imam Malik, melihat cucu Rasulullah masuk neraka hanya gara-gara aku. Imam Ahmad yang terkenal hafal 1 juta hadis, yang satu hari sholatnya 300 rakaat, gara-gara beliau melawan pemerintah dan beliau masuk penjara, akhirnya sholatnya menjadi 150 rakaat satu hari. Beliau hafal 1 juta hadis, ketemu seorang sayyid yang kecil, beliau mundur, Pak. Ini Imam Ahmad. Ketemu Habib yang kecil, mundur Imam Ahmad, gak berani. Kemudian sayyid kecil itu mengatakan, wahai Imam, engkau ulama, duluan. Imam Ahmad gak berani. Ya, saya memang ulama, tapi engkau lebih agung daripada saya. Engkau adalah cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, nanti ada dari kaumku yang disebut dengan Ahlul Gharbi, mereka akan selalu menampakkan kebenaran sampai hari kiamat. Siapa mereka? Al-Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim mengatakan, wahum bi Baitil Maqdis. Mereka ada di Baitul Maqdis. Faman kariha alaihi, kata Rasulullah, kalau kalian tidak bisa ke Palestina, kalian tidak bisa ke Syam, maka apa kata Rasulullah? Fa'alaikum biyamani, maka minimal kalian pergi ke Yaman. Kenapa? Di Yaman nanti akan datang junudun mujannadah, tentara-tentara Allah. Ada 2 tempat, 1 nanti di Yaman, 2 nanti di Syam. Merekalah yang akan melawan tentara Dajjal. Dan yang melawan Dajjal adalah Ahlul Bait Rasulullah, yaitu Imam Mahdi. Riwayatnya mutawatir. Jadi kalau ada sekarang benci dan menghina Ahlul Bait, berarti dia adalah Dajjal. Itu sudah mulai ada tanda-tandanya, Pak. Sudah mulai ada tanda-tandanya. Semua, dan nanti Dajjal akan terbunuh di Babiluddin bi ardi Palestin, akan terbunuh di gerbang Lot di daerah Palestina. Siapa yang membantu Nabi Isa? Yaitu Imam Mahdi. Bayangkan, sekelas Imam Malik, Pak. Imam Malik, pendiri madhab Maliki. Beliau pernah dipukul oleh seorang sayyid yang bernama Ja'far bin Sulaiman. Dipukul sampai dia pingsan oleh seorang sayyid. Ketika Imam Malik baru bangun dari pingsannya, apa kata Imam Malik? Demi Allah, aku halalkan pukulannya. Demi Allah, aku halalkan pukulannya. Aku tidak ingin, kata Imam Malik, melihat cucu Rasulullah masuk neraka hanya gara-gara aku. Padahal waktu itu santrinya Imam Malik gak terima. Orang-orang gak ada yang terima. Imam Malik, antum tidak salah. Meskipun dia sayyid, lawan Imam Malik. Apa kata Imam Malik? Demi Allah, aku tidak mau melihat cucu Rasulullah masuk neraka hanya gara-gara aku. Maka aku halalkan pukulannya Ja'far bin Sulaiman. Ketika kemudian kekhilafaan diganti kepada Khalifah Al-Mansur, Khalifah Al-Mansur membela Imam Malik untuk membalas dendam kepada Sayyid Ja'far bin Sulaiman. Apa kata Imam Malik? Demi Allah, aku telah menghalalkan semua yang dia lakukan kepadaku karena dia adalah cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Malik, Pak. Imam Malik ini.
Jangan tanya hadis kalau sama Imam Malik, Pak. Kalau sana yang membatalkan nasabah alawi kan hadis arba'in aja ada apal dia itu. Imam Ahmad bin Hambal diceritakan dalam kitab Al-Adabus Syar'iyyah yang ditulis oleh Imam Ibnul Mufli Al-Maqdisi. Imam Ahmad yang terkenal hafal 1 juta hadis, yang satu hari sholatnya 300 rakaat, gara-gara beliau melawan pemerintah dan beliau masuk penjara, akhirnya sholatnya menjadi 150 rakaat satu hari. Beliau hafal 1 juta hadis. Ketemu seorang sayyid yang kecil, beliau mundur, Pak. Ini Imam Ahmad. Ketemu Habib yang kecil, mundur Imam Ahmad, gak berani. Kemudian Said kecil itu mengatakan, wahai Imam, engkau ulama, duluan. Imam Ahmad gak berani. Ya, saya memang ulama, tapi engkau lebih agung daripada saya. Engkau adalah cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau nanya hadis apa kalau saya Imam Ahmad? Imam Ahmad ini terkenal hafal 1 juta hadis. Dan beliaulah yang mengatakan, mujtahid minimal hafalan hadisnya 400.000 hadis. Jadi kalau ada sekarang orang yang diangkat menjadi mujaddid katanya, ya, katanya nih ya, dia adalah mujaddid zaman ini, pret. Mujaddid, iya. Mujaddid fi ifsadiddin, iya. Makanya nama lengkapnya di belakang kasih Fakot Hadamaddin. Nah. Mujaddid ngaku-ngaku keturunan Sultan Hasanuddin loh. Kalau keturunan Sultan Hasanuddin berarti keturunan Sayyidah Husain. Sayyidina Husain itu paling pantang mundur kalau ditantang, saudara. Sayyidina Husain itu paling pantang mundur 1 langkah kalau ditantang perang. Ngaku keturunan Sayyidina Husain, diajak diskusi takut. Ini Husain yang mana ini? Husain Purwakarta. Ya. Jadi kalau mengaku keturunan Sayyidina Husain harusnya berani. Perang saja berani, apalagi cuma ditantang diskusi. Nah, itulah ya polemik yang terjadi pada zaman ini. Semoga kita bisa mengambil banyak hikmah, bisa mengambil banyak barokah, banyak manfaat dari apa yang terjadi. Mungkin sekarang para habaib dan ulama diadu domba. Jangan salahkan kalau kita terlambat. Kalau sampai kita terlambat memberikan pendidikan kepada anak-anak kita, jangan salahkan nanti mungkin 5 tahun ke depan para kiai akan diadu domba, maka kalian akan terikut fitnah-fitnah tersebut. Kalau sejak sekarang kita tidak mendidik anak kita tentang ahlus sunnah wal jamaah, sejak sekarang kita tidak memfasilitasi anak-anak kita belajar kepada para ulama, maka nanti di akhirat ketika anak ini berbuat maksiat, anak ini masuk ke dalam akidah yang sesat, maka Anda pun juga akan dapat transferan dosa-dosa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri wad dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, Bapak Ibu, kita tadi sudah menyaksikan ya, melihat sebuah video yang mana yang pertama ada penjelasan dari Kiai Haji Sepuh ya, yang mana beliau Kiai Haji Fatullah Padoli, yang mana beliau menyatakan bahwa pengertian dari Ahlul Bait itu ya dari Sayyidina Hasan, Husain, Fatimah, seperti itu ya. Kira-kira gimana menurut pendapat Bapak Ibu tentang pengertian dari Ahlul Bait ini? Silakan di komentar ya. Dan Kiai Haji Fatullah Paduli ini ya, beliau Kiai Sepuh mengingatkan, mengedukasi tentang Ahlul Bait ya. Kita harus mencintai Ahlul Bait karena bentuk ya kita cinta kepada Nabi ya, cintai Ahlul Baitnya juga ya. Semoga nanti kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW kelak di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga ada Gus Wapi ya, yang mana menyebutkan yang membenci Ahlul Bait adalah para dajjal-dajjal ya. Maksudnya fitnah dajjal gitu. Jadi semoga kita nggak termasuk apa yang dikatakan oleh Gus Wapi ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan sebenarnya
Kiai Iman itu cuma meluruskan atau meneliti ya, bukan membenci ataupun apa namanya ya yang tadi disebutkan oleh Gus Wapi. Cuman ya setiap orang boleh berpendapat seperti apapun ya, intinya kita ambil yang baiknya, buang yang buruknya ya Bapak Ibu. Oke, kita doakan Gus Wapi sehat selalu, Kiai Haji Imaduddin sehat selalu, para kiai, para habaib yang benar, yang lurus, yang menegakkan ajaran Islam dengan lillahi ta'ala, gak cuman karena amplop ya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semuanya nanti mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin amin kelak di yaumil akhir, amin. Oke Bapak Ibu, itu dari informasi kali ini. Sampai berjumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.